Oke, selamat siang Pak Harmoni. Selamat siang Pak Sigit. Pripun kabaripun hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat semua. Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Warga di rumah siapa? Alhamdulillah juga sehat. Penyemangat utama Pak Sigit. Oh, gitu. Kegiatan hari ini apa Pak ini? Hari ini biasa, tadi pagi monitoring KPM, terus juga ada dibandingkan dengan parenting untuk murid kelas 10. Untuk kelas 10 saja gitu Pak? Betul, kelas 10 saja. Oke Pak Harmoni, hari ini kan kita janjian untuk melaksanakan coaching gitu ya. Coaching ini kira-kira topik apa ya Pak yang ingin panjenengan sampaikan untuk kegiatan coaching hari ini? Kalau saya melihat kondisi yang ada ke optimalisasi kompel Pak Sigit. Oke, optimalisasi kompel gitu ya. Betul. Oke Pak, kita punya waktu sekitar ya 10 menit ya 15 menit Pak untuk melaksanakan coaching. Kalau dari optimalisasi kompel itu Pak, tujuannya seperti apa Pak optimalisasinya? Menurut saya kompel itu sarana yang paling tepat lah bagi kita untuk saling berbagi praktik baik dari Bapak Ibu, baik yang ada di sekolah sendiri maupun yang dari luar sekolah, sehingga kita ingin kompel itu betul-betul bisa optimal di sekolah kita. Oke, coachingnya optimalisasi dari kompel itu seperti apa itu Pak? Minimal itu dari sisi keteraturan jadwal. Misalnya kita ingin itu minimal 1 bulan sekali kita itu ada aktivitas komunitas belajar yang sudah di BMM, kemudian satu yang sifatnya kompel di luar BMM, itu maksud kami seperti itu Pak Sigit. Terjadwal gitu ya Pak? Iya, rencana terjadwal. Terjadwal nih, berapa ini Pak terjadwalnya? 2 minggu pertama itu kompel BMM, kemudian minggu 3 dan 4 itu kompel yang di luar BMM. Jadi ada kompel yang di dalam dan yang di luar gitu ya. Untuk yang di dalam tadi berapa ini Pak dikatakan optimal? Kita katakan optimal ketika ya dalam 1 bulan itu bisa sekali, terus kemudian jumlah peserta atau Bapak Ibu yang bisa terlibat di dalamnya itu yang minimal 75% lah bisa ikut, itu baru kita anggap optimal. Jadi satu ini ya Pak, satu kegiatan dalam 2 minggu sekali itu ya, sekali dengan peserta minimal 75%. Betul. Jadi, kalau yang untuk kompel yang di luar Pak, yang idealnya menurut Pak Harmoni ya? Kalau kegiatannya yang ingin kami laksanakan yang dari luar itu ketika ada Bapak Ibu guru baik yang dari dalam maupun dari luar baru saja mengikuti bintang hal baru, nah itu kita undang semacam desiminasi lah, desiminasi dengan waktu yang tidak begitu lama, tetapi esensinya itu kena begitu saja. Oke, kalau idealnya kan tadi dilaksanakan tadi perpanjangan antar atau kompel di dalam dilaksanakan 2 minggu sekali maupun yang di luar pun saling bergantian 2 minggu sekali gitu ya. Untuk pesertanya yang di dalam minimal 75%. Kalau yang sekarang terjadi yang sekarang ini seperti apa Pak? Udah sekarang ideal rata-rata kita masih sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Dan itu narasumbernya masih belum merata ya. Nah, maksud kami itu kita bisa memberi kesempatan pada teman-teman yang potensial, siapapun itu bisa jadi narasumber, siapapun bisa menjadi pembelajar. Jadi tidak harus yang senior atau yang duduk di manajemen sekolah, tidak harus. Maksud saya begitu. Oke, itu yang di dalam ya Pak. Kalau yang di dalam tadi saat ini posisinya masih belum merata narasumbernya. Ya, betul. Untuk pelaksanaannya apakah sudah rutin Pak untuk 2 minggu sekali? Itu yang di dalam? Yang di dalam belum Pak, belum. 1 bulan sekali. Itu pun ketika sekolah ada agenda tertentu. Nah, kita tuh pernah di bulan tertentu itu job kita tidak melakukan itu karena kesibukan
teman-teman juga. Nah, ini yang kami agak kesulitan untuk memetakan itu biar apa yang kita lakukan itu bisa berhasil. Sudah ini ya Pak, sudah berjalan cuma tadi untuk yang di dalam masih belum rutin dan yang terlibat sebagai tokoh utama itu belum rata. Dari misalnya kegiatan Kobel pertama, narasumbernya, moderatornya, hostnya itu masih itu saja. Harapan kami nanti merata semuanya memiliki kompetensi yang sama. Oke, kalau kita lihat tadi dari permasalahan yang ada, kira-kira apa sih yang ingin dilakukan agar nanti tentunya bisa mencapai yang kondisi ideal tadi Pak, kondisi yang bisa dilaksanakan rutin 2 minggu sekali baik di dalam maupun di luar dengan jumlah peserta yang panjenengan atur. Kalau kami merencanakan itu yang pertama memberi penguatan kepada teman-teman betapa bermanfaatnya komunitas belajar. Kemudian yang kedua kami ingin punya database lah, misalnya Pak siapa sudah melakukan bintek apa, sudah melakukan kegiatan peningkatan kompetensi di mana, itu yang kita kadang-kadang Bapak Ibu sendiri tidak secara mandiri belum mau melaporkan, mungkin malu-malu gitu ya, atau malu-malu atau mungkin nanti malah kena dapat apa jatah untuk menjadi narasumber. Banyak yang ikut di luar tapi tidak mau terus terang. Yang kami inginkan ada keterbukaan, itu yang kami masih agak kesulitan Pak Sigit untuk istilahnya menjaring data Bapak Ibu yang sudah memiliki apa ya itu tadi bintek atau apa ikut IHT, ikut apalah yang baru-baru gitu. Yang itu rata-rata sifatnya mandiri, tidak kita ketahui tapi beliau-beliau itu melakukan di luar. Menginginkan punya data itu, kemudian guru-guru bisa terbuka, terbuka punya data, terus bisa kita gunakan untuk semacam penjadwalan lah dalam 1 tahun ini, bulan ini misalnya Pak Bayu, bulan depan Bu Denny dan seterusnya rencana ini seperti itu. Untuk yang di dalam gitu ya, untuk kompetisi dalam. Kalau yang tadi untuk yang di luar Pak, rencananya mau seperti apa? Kompetisi luar yang sudah kami lakukan ini kan kami lebih bersifat info dari teman-teman ya. Bang, Pak, hari ini atau tanggal berapa ini ada kobel dari sekolah sana tentang ini bagus. Ini bagaimana kalau kita bisa disangkut ya, seperti itu Pak. Jadi selama ini mungkin yang saya rasakan kurang informasi yang masuk ke saya bahwa sekolah sana ada kobel tentang ini, di kampus sana ada seperti ini. Nah itu kadang-kadang teman-teman cukkan atau gimana, terus terang saya sendiri kurang bisa mengakses pelatihan dari luar. Yang pelatihan luar, kira-kira yang diperlukan dukungan apa? Ya untuk bisa dukungan dari siapa atau seperti apa gitu. Kalau kemarin kita itu mengoptimalkan untuk teman-teman dari jajaran manajemen, para pakar, kemudian tim pengembang, tetapi kenyataannya kan tidak terbatas itu ya. Teman-teman yang di luar itu juga banyak yang aktif. Nah, yang ada minat ya mestinya keterbukaan dari teman-teman untuk tidak malu-malu lah bahwa saya sudah ikut pelatihan ini itu, saya bersedia melakukan diseminasi yang saya terus untuk dukungan. Beberapa waktu yang lalu ketika kita pakai Jimit itu keterbatasan apa ya daya tampung atau peserta ya, terutama yang sudah terdaftar di PNM itu pesertanya kan menasional kemarin berkali-kali lah dari berbagai daerah, sehingga teman-teman yang notabene warga kita sendiri itu malah tidak kebagian kuota untuk bisa masuk. Kami inginkan dari bos kemarin, bendara bos, bisakah untuk memberikan dukungan pendanaan, karena beberapa kali kobel itu teman-teman iuran basket untuk membeli paket
paket Zoom atau paket hanya itu. Nah, harapan kita nanti itu bisa tercover dalam terus sehingga Bapak Ibu bisa lebih fokus ke pengembangan kompetensi tanpa harus memikirkan biaya tambahan. Kalau yang tadi Pak, untuk yang kabel yang di dalam tadi Pak, untuk bisa mendapatkan data kemudian bisa menjadwalkan itu yang dukungan ataupun support yang diperlukan. Yang kami ini kan ya seperti yang saya sebutkan di awal itu keterbukaan. Terus setelah itu ya punya database lah kita ya, database yang itu lebih bersifat file, bukan dokumen yang cetak, sehingga kalau misalnya itu sudah kita simpan di web, data dari Bapak Ibu itu kan lebih mudah, tidak harus yang bersifat data print. Oh, ternyata untuk kabel 2 bulan ke depan kita tuh sudah punya topiknya, sudah punya narasumbernya, sudah punya plotting siapa yang menjadi host, co-host dan sebagainya. Rencana saya seperti itu pasti. Jadi dukungan apa ya, kelengkapan database. Dalam beberapa minggu ke depan Pak yang direncanakan secara detailnya Pak bisa mengungkapkan dari apa yang kita bicarakan tadi. Mungkin pendataan awal ya, jadi kita data ada dari sekarang dulu, mungkin nanti kita siapkan Google Form apa begitu. Beliau di akhir-akhir ini sudah mengikuti kabel di mana saja atau fintech di mana saja apa saja, terus nanti kita sinkronkan dengan kebutuhan sekolah. Sebagai contoh nih yang belum terlaksana, tampaknya Bapak Ibu itu ingin ada kabel yang membahas tentang penggunaan AI. Tetapi sampai saat ini saya belum mendapatkan data dari Bapak Ibu internal ini siapa yang sudah katakanlah pernah mengikuti pelatihan AI dan bisa melakukan designasi. Jadi untuk ke depan dalam waktu dekat kita akan pendataan. Setelah pendataan Pak, mungkin yang dilakukan selanjutnya. Nanti kita akan duduk bareng, kita sudah damping. Harapan kita tidak bersifat top down dari saya, biar Bapak Ibu sendiri nanti yang menentukan, karena memang kegiatan sebelah juga banyak, jangan sampai kabel itu juga mempengaruhi keberlangsungan yang lain. Jika dua-duanya bisa jalan, pendataan setelah itu duduk bareng untuk melakukan penjadwalan, terus nanti akan dilaksanakan. Sesuai kita evaluasi kira-kira kelemahannya di mana, kira-kira begitu lah. Setelah itu dilaksanakan terus apa lagi yang bisa dilakukan? Mestinya kita evaluasi ya. Jadi kita lakukan evaluasi apa yang sudah baik akan kita lanjutkan, apa yang kurangnya di mana, penyebabnya apa. Dan saya yakin ketika kita duduk bareng-bareng, solusi itu akan berdatangan. Sebaik apapun seorang pimpinan, saya yakin lebih baik ketika duduk bareng-bareng. Satu kepala tidak akan lebih baik dari 2, 3, 4 kepala. Pak yang terakhir kalau bisa menunjukkan apa sih masalahnya dengan yang masih dilakukan tadi yang dapat bisa disampaikan. Terima kasih tadi berdasarkan coaching Pak Sigit, ternyata maju tidaknya, lancar tidaknya kabel itu lebih tergantung pada kita sebagai pelaku layanan pendidikan di sekolah, dan betapa pentingnya data dan analis, kemudian duduk bersama untuk membicarakan hal yang menjadi tujuan kita bersama, terus nanti secara lebih operasional ya akan menyusun jadwal atau pemetaan kegiatan itu. Dan terakhir mestinya kita harus melakukan refleksi ya, selama ini kira-kira kita sudah punya data, misalnya sudah punya jadwal, sudah kita lakukan, saya yakin mesti ada kekurangan, mesti ada kelebihan, dan itu nanti kita lakukan refleksi bersama. Iya, kira-kira seperti itu Pak, tadi sudah panjenengan simpulkan kalau nanti mau dilaksanakan pendataan awal dulu, maksudnya sudah ikut diklat di luar atau pelatihan di luar, kemudian duduk bersama, kemudian dijadwalkan, kemudian diimplementasikan dan direfleksikan. Oke Pak, saya rasa nih Pak untuk kita nanti
saya akan menunggu Pak nanti hasilnya setelah kegiatan berjalan sampai dengan refleksi kita akan ngobrol lagi, koordinasi lagi nanti seperti apa tindak lanjutnya. Oke, makasih ya Pak. Oke, terima kasih Pak Sigit. Nanti tetap kami tunggu Ya. penyerahan, informasi tambahan-tambahan, mungkin juga contoh praktik baik untuk bisa kita lakukan untuk mengelola mobil SMA 5. Ya, terima kasih Pak. Iya. Saya dulu jumpa lagi nanti dalam 1 bulan ke depan ya Pak. Kita lihat nanti prosesnya. Selamat siang. Selamat.